Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjutkan kembali di part 2 ya. Part 2 ini kita akan, insya Allah kita akan membahas dari nomor 17 sampai nomor 31. Jadi, pantengin baik-baik ya. Yang belum mantengin part pertama ya, text notice, text caution, kemudian ada announcement, kemudian ada juga recount itu di part pertama. Nah, part kedua ini kita akan banyak eh, membahas tentang teks prosedur, kemudian ada teks advertisement juga, ada teks infografik. Jadi silakan yang belum menyimak part satu disimak dulu part satu. Oke, kita langsung saja lanjut ke nomor 17. Nah, nomor 17 ini teks apa kira-kira namanya? Ya, ini adalah teks prosedur ya. Prosedur itu berarti prosedur ya, cara how to do something ya, dijabarkan melalui step-step. Misalkan 1 sampai 5, 1 sampai 6, 1 sampai 10 ya. Nah, tentang biasanya bentuknya seperti tutorial tentang tips, kemudian ya semacam itu ya. Nah, di sini judulnya adalah How to Learn Language Using Duolingo. Nah, itu adalah judul utama. Berarti topiknya adalah Duolingo ya. Nah, berarti harus ada kata Duolingo nih nanti kalau ditanya tentang apa sih ini topik ini. Nah, kita lihat langsung ke pertanyaannya. Jadi kalau bahasa Inggris, ya saya ulangi berkali-kali, langsung dilihat dulu pertanyaannya. Kemudian baru kita baca teksnya. Nah, pertanyaannya nomor 17 adalah, the writer, si penulis, write the text, menulis teks di atas atau tersebut, in order to, agar titik-titik, tujuannya teks ini apa. Mudahnya seperti itu ya. Nah, tujuannya kita lihat di sini. Yang A, tell why Duolingo is useful for student. Ya, memberitahu kenapa Duolingo itu berguna untuk student atau untuk siswa. Nah, ini jelas bukan, karena tujuan teks prosedur itu bukan ini ya. Pasti ada memberikan step-step, tips, dan lain-lain. Yang B, give steps to learn language using Duolingo. Nah, ini yang dimaksud. Ya, jadi teks prosedur itu tujuannya ngasih step-step bagaimana melakukan sesuatu. Nah, bukan tell why, apalagi tell why ya, bukan. Show the reader how to create an account. Di sini juga hanya create account saja, padahal di sini ada caranya apa? Memilih language ya, memilih bahasanya, ada set daily goal. Tidak hanya membuat akun saja, jadi ini tidak lengkap, tidak ada kata Duolingo, padahal judulnya Duolingo. Nah, kemudian explain the easiest way to learn languages, ini juga kurang lengkap, kurang spesifik. Jadi yang spesifik adalah yang B, give steps to learn language using Duolingo. Ngasih step-step, langkah-langkah untuk belajar bahasa menggunakan Duolingo. Kita ke nomor 18. Nomor 18, pertanyaannya, which of the following statement are in line with the text? Mana, which itu yang mana dari statement atau pernyataan di bawah ini atau berikut ini yang inline atau yang sesuai dengan teks ya. Nah, kita baca satu-satu ya. Pernyataan 1, search for Duolingo in Google Play Store if you want to install it in your Android device. Kata kuncinya adalah Google Play Store. Kita cek Google Play Store ada di step nomor berapa. Ternyata ada di step nomor pertama. Nah, open the Google Play Store, search for Duolingo and tap install. Bener nggak nih? Search for Duolingo in Google Play Store if you want to install it in your Android device. Berarti ini inline. Nah, yang nomor pernyataan 2 nih, you should not sign up using one of your account if you have already got the account. Maksudnya apa? You should not, kamu tidak harus sign up. Sign up itu sama dengan register ya, atau mendaftar ya. Kamu nggak perlu daftar atau bikin akun menggunakan using one of your account if you have already got the account. Intinya kamu nggak perlu daftar lagi kalau kamu have already, sudah dapat atau sudah punya akun. Ya kan, kamu udah punya akun tinggal sign in aja. Nah, di sini kita lihat ya, sign up or log in ya. Kalau kamu sudah punya akun, just log in, nggak usah
nggak ada sign up lagi. Nah, begitu. Berarti ini juga tepat. Berarti jawabannya 1 dan 2. Oke, kita ke nomor 19. Why should you set daily goal? Kalau ditanya why, berarti alasan ya. Alasannya apa? Kamu harus ngeset daily goal. Kata kuncinya adalah daily goal. Daily goal-nya ada di step nomor 4 ya. Jadi, choose how much time you want to dedicate each day. Maksudnya, pilih berapa banyak waktu yang kamu akan gunakan atau dedikasikan setiap hari. Maksudnya, misalkan kamu ngeset 5 menit, berarti tiap hari paling nggak kamu harus latihan selama 5 menit. Kalau 10 menit ya 10 menit. Nah, itu supaya paling nggak kamu konsisten kan, tiap hari 5 menit, biar ada progress juga. Nah, di sini kita lihat ya, stay consistent to improve your skills and keep track of progress. Maksudnya selalu konsisten ya, tetap konsisten untuk mengimprove, untuk meningkatkan skillmu dan keep track of progress. Maksudnya dan selalu pantengin progresnya ya, selalu cek progresmu seberapa ada peningkatan kah. Nah, di situ hanya bisa dilakukan kalau kamu tiap hari latihan. Kalau kamu tiap hari misalkan cuma sebulan atau 2 bulan ya, itu berarti kan kamu nggak bisa nge-track progresmu kan. Bisa aja kamu 1 bulan yang akan datang kamu udah lupa. Jadi tidak konsisten, plus kamu nggak bisa valid dalam nge-track progresmu. Nah, berarti kenapa harus di-set daily goal adalah untuk pertama, memastikan konsistensimu, seberapa konsisten kamu, dan allow you to track your progress effectively gitu ya. Oke, nomor berikutnya, nomor 20, ini masih text procedure, cuman beda judul ya. How to create a YouTube short using a YouTube app. Berarti ini adalah cara membuat YouTube short ya, menggunakan aplikasi YouTube. Kita baca lagi-lagi pertanyaannya apa. The writer intention in writing the text sama ya. Writer intention maksudnya tujuan atau niat si penulis menulis ini adalah untuk apa. Jadi sama dengan pertanyaannya, hanya beda kalimat ya. The writer write the text in order to sama. Nah, tujuannya apa? Mari kita lihat satu-satu. Yang A, guide on how to log in to YouTube account. Nah, apakah hanya login saja? Sekali lagi ini kurang komprehensif atau kurang lengkap. Yang B, explain how to create engaging video. Nah, kalau di sini judulnya YouTube Short, berarti harus ada kata YouTube Short. Ini berarti salah. Tell how to upload a short to YouTube. Apakah hanya mengupload saja? Padahal upload hanya di sini. Berarti ini kurang lengkap. Berarti jawaban satu-satunya yang tersisa adalah yang D. Share tips on making YouTube Short. Nah, membagikan tips cara membuat YouTube Short ini adalah yang paling tepat dari tujuan teks di atas. Oke, ke nomor 21, which statement are in line with the text? Mana lagi-lagi yang sesuai dengan teks? Kita satu-satu cek ya. YouTube account is required to start creating short. Ya, akun YouTube dibutuhkan untuk membuat YouTube Short ya. Logikanya sih harusnya iya. Kalau nggak punya akun gimana mau bikin? Nah, dibuktikan dengan mana nih? Dibuktikan dengan ada kira-kira harus login. Nah, login to your YouTube account. Berarti pertama harus login dulu kan. Berarti ini jelas betul. Yang pernyataan 2. Meskipun ini pernyataan 2 udah pasti salah karena ini pernyataan 1 sama 2 nggak ada. A YouTube short always come from a single clip video. Nah, ini kita bisa cek single clip kah atau multiple clip. Maksudnya dia hanya bisa dipakai satu klip saja. Padahal di sini kalau kita lihat Nah, ini this feature allow you to combine multiple clips. Berarti bukan single ya. Bukan single, tapi multiple. Single artinya satu atau satu, multiple artinya banyak. Berarti ini salah jelas ya. Nah, kita cek 3 atau 4 nih. Creating a YouTube short involve an editing and uploading process. Membuat YouTube short involve itu artinya apa? Involve itu berarti kalau dalam bahasa Indonesia involve itu ya. Involve itu mengikut sertakan ya. Berarti membuat YouTube short itu mengikut sertakan proses editing dan uploading. Harusnya iya kan? Di sini kita harus edit terus habis itu upload. Berarti ada 2 step itu, berarti betul. Nah, berarti jamnya 1 dan 3. Oke, ke nomor 22. If you do not set up effect and filter, the video will, ini logika saja ya. Kira-kira kalau jika kamu tidak set up, tidak ngeset
atau tidak memakai efek dan filter, kira-kira videonya akan titik-titik. Jelas tidak menarik ya. Tidak menarik berarti yang di be less interesting. Less itu berarti sedikit, interesting itu menarik, berarti kurang menarik artinya gitu. Nah, begitu adik-adik bisa dipahami ya. Kita langsung ke nomor berikutnya. Nah, kita udah sampai nih di apa ini? Kira-kira teks namanya teks infografik. Infografik adalah informasi yang disajikan dengan grafik atau dengan gambar. Nah, pertanyaannya what is the infographic about? Ini tentang apa sih infografiknya? Kalau kita lihat di sini, ini ada kata sosial media, berarti harus mengandung kata sosial media. Kemudian kalau kita lihat di sini subjeknya itu semuanya adalah teen ya, teens artinya remaja. Berarti di sini spesifik diperuntukkan untuk remaja. Berarti kata teens juga harus ada di situ. Nah, dari 4 pilihan jawaban di sini yang ada kata teen atau teenager hanya satu. Dan ada kata sosial media. Berarti teenager dan sosial media adalah kata kunci. Teen plus sosial media. Nah, begitu ya. Jadi untuk mencari topik atau tema dari infografik, pastikan di situ ngomongin tentang apa secara spesifik. Nah, oke, lanjut ke nomor 24. Which statement are inline? Mana pernyataannya yang inline yang sesuai dengan teks? Kita baca dulu ya pernyataannya. Most teen state they have an active account. Kalau ada kata most itu berarti sebagian besar. Berarti sebagian besar teen atau remaja menyatakan bahwa dia punya akun yang aktif. Berarti kata kuncinya adalah active account. Kita lihat di sini active account ada di sini ya, aktif sosial media. Nah, di sini datanya adalah 75%. Berarti kalau 75% itu lebih dari 50% atau sebagian besar. Berarti ini tepat. Jadi bisa dikatakan most itu kalau lebih dari 50%. Yang number 2, half of teen, half. Ya, half artinya apa? Half artinya 50% atau setengahnya. Half berarti menunjukkan setengahnya. Setengah dari remaja mengatakan kalau orang-orang cruel. Cruel itu artinya apa ya? Cruel itu apa ya di sini ya? Kalau dalam bahasa Indonesia cruel artinya kasar, suka bully, yaitu cruel ya. Lebih crueler berarti dia lebih suka bully kalau di online. Lebih belak-belakan kalau di online, lebih suka menghina ya, itulah kalau di online. Nah, kita lihat di sini yang mana yang bersinonim dengan cruel. Kata harsh. Nah, ini adalah sinonim dari cruel. Di sini 40% ya, 40% berarti nggak half, itu less than half, kurang dari half, berarti ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian berarti antara 3 atau 4. Nah, karena di sini satu betul, berarti hanya B yang tersisa. Kita lihat nomor 3, kenapa betul? More than half, more artinya kalau ada more berarti itu lebih ya, lebih dari 50% atau setengah. Remaja itu menyatakan kalau dia tuh online setiap hari. Di sini ada kata to daily. Nah, daily artinya everyday atau setiap hari. Di sini datanya 51, berarti lebih dari 50%. Otomatis dia betul. Nah, gitu ya. Oke, ke nomor 25. After reading the text, how would the reader respond positively? Setelah membaca teks ini, bagaimana kira-kira si pembaca itu akan merespon secara positif? Kata kuncinya adalah positif. Nah, karena ini masalah media sosial, berarti harusnya si responnya itu bagaimana dia akan lakukan untuk mengurangi dampak-dampak yang ada, gitu kan. A father will buy his kids more toys than books. Seorang ayah akan memberikan anaknya banyak mainan ketimbang buku. Nah, ini bukan respon yang positif ya. Buku mah lebih penting ya, kenapa harus membeli mainan? Dan ini juga nggak ada hubungannya dengan pengurangan media sosial. Yang kedua, a mother will spend more time with her children. Seorang ibu akan spend more time. Spend itu menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk anaknya atau anak-anaknya. Nah, ini jawaban yang tepat. Maaf, ini kok centang ini salah ya harusnya. Nah, ini yang centang. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Kenapa? Karena
ketika seorang orang tua itu punya peran yang banyak untuk anak-anaknya atau waktu yang lebih, kemungkinan si anak itu akan lebih banyak berinteraksi dengan orang tua ketimbang dengan handphonenya atau medsosnya. Jadi salah satu sebab kenapa remaja itu banyak main medsos karena mungkin ketidakpedulian orang tua ya, kurangnya waktu yang dihabiskan ke si anak. Jadi si anak tuh lebih baik mending aku medsosan aja, ngapain juga kan gitu. Nah, berarti nama pernyataan 2 betul. Pernyataan 3, a brother will join his sister to play more online game. Ini jelas salah. Jadi a brother, si saudara laki-laki akan bergabung dengan saudara perempuannya untuk bermain game online. Ini justru malah memperparah ya, dan juga nggak ada hubungannya juga ya. Nah, yang terakhir ini berarti harusnya logikanya jawaban yang tepat. A teacher, seorang guru akan memotivasi his or her student, murid-muridnya untuk studi harder, untuk belajar dengan lebih keras ya. Sebenarnya ini agak-agak berhubungan ya, mungkin karena mereka gabut mendingan belajar aja, nanti harapannya medsosnya berkurangan kayak gitu ya. Jadi yang paling logis ya 2 dan 4. Oke, kita ke nomor berikutnya. Nah, kita sudah masuk ke bab ads ya, advertisement. Kita baca dulu pertanyaan. The text are published to. The text are published itu berarti teks ini dipublish atau disebarluaskan. Ada kata berarti untuk, tujuannya untuk apa. Jelas kalau iklan disebarluaskan supaya produknya dibeli atau untuk mempromosikan produknya. Berarti di sini yang bagus adalah describe, kurang tepat highlight ya. Yang lebih inti adalah mempromot atau mempromosikan produknya yang berupa water tumblers. Nah, kita ke berikutnya. Which part of the advert affect the reader in terms of budget? Kata kuncinya adalah budget. Budget berarti berhubungan dengan uang ya. Nah, kira-kira bagian mana dari iklan ini yang berhubungan langsung ya dengan keuangan. Keuangan yang akan berpengaruh dengan budgetnya si reader. Tentu saja kalau berpengaruh dengan budget tentu harga ya, diskon harga. Nah, kita lihat di sini ada diskon berarti 2 betul. Kemudian di sini ada free international return, ada shippingnya berapa ya, pengirimannya itu berapa. Nah, ini berhubungan dengan keuangan, berarti jawabannya 2 dan 4. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 28. After reading the text, the interested reader will likely, setelah membaca teks ini, the interested reader artinya reader yang interested, artinya pembaca yang tertarik. Ya, bukan menarik pembaca, tapi pembaca yang tertarik itu will likely, kemungkinan akan ngapain? Tentu saja harusnya akan menambahkan keranjang. 1. Yang kedua, kira-kira apa nih yang tertarik nih? Aku tertarik dengan produk ini. Tentu saja membaca reviewnya. Jadi 1 dan 3. Oke, kita ke nomor berikutnya. Ini masih advertisement dengan produk yang berbeda. What is the text published for? Ini sama saja. Teks ini dipublish untuk apa tujuannya? Nah, di sini tentu saja untuk persuade the viewer to zoom in the picture. Ngapain? Kita tidak butuh mana ada orang jualan supaya konsumennya ngezoom produknya ya. Berarti di sini jelas salah. To attract the viewer to buy one of the product. Nah, ini nih, to attract itu artinya menarik, untuk menggait si pembaca supaya dia beli salah satu produknya. Ya, itu adalah tujuan teks advertisement atau teks iklan. Begitu. To inform the viewer the ingredient of the product. Nah, ini bukan tujuan utama ya, menginformasikan bahan-bahan itu ingredient bukan tujuan teks iklan. To show the viewer about the rating of the product. Ngasih tahu rating juga bukan tujuan utamanya. Semuanya itu dikasih rating, diberikan supaya tujuan utamanya apa sih? Supaya pembeli itu mau beli. Itu tujuan utamanya, atau attract the buyer. Nah, nomor 30 nih. Which statement are in line? Mana statement yang pernyataan yang sesuai? Both product are not fragrant. Fragrant artinya berbau atau wangi. Kalau ada kata not berarti tidak berbau atau wangi. Berarti both artinya kedua atau semua produk tidak ada wanginya. Nah, kita lihat di sini apakah ada yang berhubungan dengan bau. Nah, ternyata ada di sini kata scent. Scent itu berarti bau atau wangi. Nah, scent-nya ternyata unscented. Ada kata
an berarti itu tidak. Berarti yang produk A itu tidak, yang produk B kita lihat di sini sama. Berarti jawabannya adalah yang nomor 1. Kemudian mana lagi yang tepat? Both products have the same ingredient. Same ingredient artinya bahan-bahannya sama. Kalau kita lihat di sini, ini adalah benzoyl peroxide. Kalau yang ini ada palen gel, berarti beda. Ingredientnya atau bahannya beda. Product A has cheaper shipping cost. Ya, berarti kata kuncinya adalah shipping cost dan cheaper. Cheaper artinya lebih murah. Nah, shipping cost atau biaya pengirimnya lebih murah. Kita lihat di mana shipping cost-nya. Nah, di sini ya, produk E itu $33, produk yang B itu $29. Berarti yang lebih murah adalah yang produk B, bukan produk E. Nah, berarti pernyataan yang betul adalah 1 dan 4. Produk B sells better than produk A. Sells better berarti lebih banyak dibeli. Kita lihat di sini produk E dia laku 2 ribuan, kalau produk B dia laku 6 ribuan. Berarti produk B memang sales better than produk E. Nah, kita lihat nomor terakhir. The following action are the most likely done after viewing the text. Mana dari action artinya perilaku dari pernyataan gini ya, dari perilaku-perilaku 4 perilaku ini yang kira-kira akan dilakukan atau done itu dilakukan setelah membaca teks ini ya, beli ya. Adding one of the product to shopping trolley, atau shopping trolley sama dengan shopping cart tadi ya, ke keranjang. Kalau di Shopee itu kan kalau suka biasanya ditambah ke keranjang meskipun nanti nggak dibeli ya, cuman disimpan aja ya. Sukanya kalian kayak gitu ya. Nah, giving rating to both products. Nah, gimana mau ngasih rating kalau belum dibeli? Proceeding to payment for the chosen product. Nah, melanjutkan untuk pembayaran dari produk yang dipilih. Jadi 2 itu yang akan kemungkinan. Yang 4 salahnya di mana? Applying. Applying berarti udah make ya. Make produk untuk perawatan kulit. Gimana make kalau beli aja belum ya. Tiba-tiba nyampe simsalabim, enggak juga kan. Berarti yang lebih logis jawabnya 1 dan 3. Oke, alhamdulillah kita selesai ya. Jangan lupa nih quote-nya ya. Education is the passport for the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Paspor berarti kunci ya, untuk kunci pintu masuk untuk masa depan. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Ya, untuk hari esok ya adalah milik siapa yang memprepare, siapa yang menyiapkan ya hari ini. Berarti adik-adik maksudnya pendidikan itu penting karena siapa yang menyiapkan untuk hari ini maka dia akan mendapat hari esok, artinya mendapat kesuksesan di masa depan. Oke adik-adik, saya cukupkan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.